Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan channel Electronization. Kali ini kita akan membahas penyerahan gelombang penuh dengan dua dioda. Karena untuk gelombang penuh ini ada yang dengan dua dioda dan ada yang dengan 4 dioda. Kali ini kita akan membahas yang hanya dengan dua dioda saja. Jadi kita melihat ke belakang ke video tentang dioda. Dioda ini mempunyai karakteristik dan beberapa parameter, antara lain tegangan bias yang nilainya 0,7 untuk silikon atau 0,3 untuk germanium, dan tegangan breakdown atau tegangan putus untuk dioda tersebut. Jadi dioda tersebut apabila dipasang terbalik, maka dia akan dengan nilai yang lebih besar dari 50 volt, maka dia akan menghasilkan arus putus. Lalu jika nilainya dalam batas 50 volt tersebut atau lebih kecil, maka akan menghasilkan arus mundur atau reverse. Dan apabila melewati dipasang normal terus melewati tegangan biasnya, maka akan menghasilkan arus maju atau forward. Nah, dengan karakteristik tersebut, dioda tersebut dipasang sebagai penyarah. Jika di video sebelumnya membahas penyarah setengah gelombang, maka kali ini kita akan membahas gelombang penuh. Gelombang penuh ini kita akan menggunakan satu buah trafo yang berbentuk CT atau center tap dan dua buah dioda. Trafo center tap ini merupakan trafo yang sifatnya dia seperti cermin. Jadi antara VO ke CT itu sama nilainya dengan VO yang atas dengan VO yang di bawah, nilainya sama. Maka dinamakan CT, center tap. Nah, untuk yang dua gelombang ini, nah si trafo center tap ini dia akan menghasilkan gelombang yang mana si output yang di atas merupakan kebalikan output yang di bawah. Nah, kalau kita lihat ditampilkan di grafik, si trafo yang tegangannya itu sama persis dengan tegangan yang ada di bawahnya, atau semacam dicerminkan, seolah-olah dicerminkan. Jadi apabila melewati dioda ke satu, maka tegangan yang di atas akan melewatkan sisi positifnya saja, dan tegangan di bawah akan berhenti. Kemudian pada saat periode kedua, yang atas periode negatif, tegangannya akan di stop, tetapi yang di bawah jadi periode positif, maka tegangannya akan dilewatkan oleh dioda 2. Dan demikian seterusnya, sehingga dalam satu periode gelombang sinus ini tidak ada kekosongan, karena tegangan yang ada di RL itu diisi oleh dioda tegangan yang datang dari dioda 1 dan tegangan yang datang dari dioda kedua. Maka ini disebut dengan penyerahan gelombang penuh atau penyerahan satu gelombang. Jadi penyerahan gelombang penuh untuk penyerahan gelombang penuh ini, tegangan DC-nya merupakan 2 kali dari Vm per Pi, itu 2 kali lipat dari tegangan DC yang untuk setengah gelombang, karena kedua periodenya dipakai, sehingga nilai tegangan DC-nya sama dengan 0,623 kali tegangan maksimum. Lalu tegangan DC yang jatuh di RL sama dengan 0,623 tegangan maksimum dikurangi tegangan dioda. Karena diodanya di sini selalu diparalelkan, maka diodanya hanya dihitung 1, yaitu hanya 0,7 kalau terbuat dari silikon dan 0,3 volt kalau terbuat dari germanium. Tapi kalau tegangannya untuk besar sekali, biasanya tegangan di dioda ini akan diabaikan. Nah, untuk perbaikannya, kita akan membahas bahwa si gelombang ini bisa ditambahkan suatu kapasitor agar
si gelombang outputnya itu tidak naik turun seperti gelombang sinus. Dia ada nol, ada nolnya sampai nilai maksimum. Maka kita akan menambahkan satu komponen yang namanya kapasitor, sehingga output yang di RL ini akan lebih halus. Nah, selama penghalusan ini ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Nah, selisih antara nilai minimum dan nilai maksimum dari tegangan DC-nya ini yang disebut dengan tegangan ripple atau dilambangkan dengan VR. Nah, kapasitor ini dia akan bekerja seperti pada saat siklus positif dia akan mengisi, dan pada saat siklus negatif dia akan terjadi kekosongan. Itu dia akan membuang muatannya ke resistor. Nah, karena di sini siklus positif dan negatifnya pakai dua-duanya, maka proses pengosongannya akan lebih sebentar atau lebih cepat dibandingkan dengan yang penyerahan setengah gelombang. Dan tegangan ripple-nya pun akan lebih kecil karena periode pengosongannya lebih sebentar dibandingkan dengan periode pengisian. Untuk menghitung tegangan ripple, kita akan melihat dari persamaan, yaitu VR sama dengan Q dibagi C, di mana Q adalah jumlah muatan kapasitor dan C adalah kapasitansi dari kapasitor. Lalu Q sendiri sebanding dengan arus dan waktu. Maka tegangan ripple sama dengan arus dikali waktu dibagi oleh kapasitansi. Untuk periodenya dan T sekurang periode pengosongan C, dan untuk yang gelombang penuh ini satu periodenya sama dengan 2 kali frekuensinya, karena kedua gelombangnya dipakai tegangan ripple sama dengan I dibagi 2 FC. Berarti ini si gelombang ripple yang penyarah gelombang penuh ini setengah dari gelombang tegangan ripple untuk penyarahan setengah gelombang. Berarti ada peningkatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Lalu untuk faktor ripple-nya, yang mana dinyatakan dengan lambang gamma, rumusnya adalah akar kuadrat dari tegangan RMS dibagi tegangan rata-rata dikurangi 1. Untuk tegangan RMS-nya sedangkan tegangan puncak dibagi akar 2, sedangkan untuk tegangan rata-ratanya 2 kali tegangan puncak dibagi pi. Jadi dikurangi 1, maka sama dengan akar dari pi kuadrat per 8 dikurangi 1 sama dengan akar dari 0,2337 sama dengan 0,483. Nah, ini jelas lebih baik daripada yang setengah gelombang, yang mana faktor ripple-nya sama dengan 1,121. Lalu untuk efisiensinya, yang mana daya listrik dinyatakan dengan P sama dengan tegangan kali arus, atau bisa juga tegangan kuadrat per hambatan. Maka daya yang diserap di beban RL sama dengan tegangan dikali arus RL sama dengan 2M per pi dikali 2 IM per pi. Sedangkan daya yang dikeluarkan di trafo sama dengan tegangan efektif dikali arus efektif, atau tegangan RMS kali arus RMS sama dengan Vm per akar 2 dikali Im per akar 2. Maka efisiensinya daya di beban dibagi daya yang keluarkan trafo sama dengan 2 Vm per pi dikali 2 Im per pi dibagi Vm per akar 2 kali Im per akar 2 sama dengan, kalau dihitung pakai kalkulator, sama dengan 0,81
Artinya 81,56%. Ini jelas ya, berarti lebih baik 2 kali lipat dari penyiar setengah gelombang yang mana maaf, efisiensinya hanya 40 satuan persen. Maka kesimpulannya untuk penyiar gelombang penuh ini, rangkaian lebih efisien karena melewatkan lebih dari 81% daya, sehingga cocok untuk dipakai sebagai rangkaian power supply atau konverter AC ke DC. Lalu faktor ripple-nya lebih kecil sehingga menghasilkan noise yang lebih kecil. Nah, kekurangannya karena rangkaian lebih banyak sedikit, yaitu trafonya harus CT, yang mana lebih mahal daripada trafo biasa, dan diodanya lebih satu, yaitu harus 2 buah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Jika tidak, silakan tulis komentar. Terima kasih. Wassalam.